Waalaikumsalam, silakan sudah, silakan duduk. Ini Mbak minumannya segini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila. Saya di sini sebagai konselor. Apakah Mbak Nila datang ke sini itu atas keinginan Mbak Nila sendiri atau atas keterpaksaan seseorang? Saya datang ke sini karena keinginan saya sendiri. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai asas sesi konseling. Itu ada keterbukaan yang dimana Mbak Ilwa akan terbuka mengenai permasalahan yang dialami oleh Mbak Ilwa. Selanjutnya itu ada asas kerahasiaan yang dimana saya akan menjaga rahasia permasalahan yang diceritakan oleh Mbak Ilwa kepada saya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan waktu sesi konseling selama 14 menit. Apakah cukup? Ya, cukup. Oke, kalau begitu Mbak Hilwa bisa menceritakan masalah yang sedang dialami oleh Mbak Hilwa. Jadi gini Bu, saya itu merasa punya permasalahan di perkuliahan. Nah, di perkuliahan itu saya itu sering merasa kurang percaya diri, apalagi kalau ada tugas untuk presentasi. Kan biasanya di perkuliahan itu ada kelompok untuk melakukan presentasi. Nah, itu setiap kali mau presentasi itu saya itu selalu overthinking gitu, selalu takut untuk melakukan presentasi di depan banyak orang. Apakah apa yang membuat Mbak Hilwa itu merasa takut sehingga melakukan presentasi tersebut? Saya itu takut kalau saya itu tidak bisa membawa diri saya untuk melakukan presentasi itu secara sempurna. Saya itu takut saya itu terlihat gugup dan terlihat gemetar gitu di depan presentasi di depan teman-teman. Jadi saya itu takut teman-teman itu nganggap saya itu presentasinya nggak maksimal dan nggak sempurna gitu. Apakah Mbak Hilwa pernah ada di suatu momen yang membuat Mbak Hilwa itu merasa kayak takut dihakimi teman saat melakukan presentasi, atau Mbak Hilwa pernah mendengar omongan-omongan yang membuat Mbak Hilwa takut? Kalau omongan yang membuat saya takut nggak ada sih, cuman mungkin itu perasaan saya sendiri, tapi nggak tahu, saya takut aja gitu kalau mau presentasi di depan, meskipun teman-teman mungkin ya biasa aja lihatnya. Jadi Mbak Hilwa sendiri yang berspekulasi mengenai omongan orang lain? Mungkin bisa dibilang begitu. Apakah Mbak Hilwa pernah merasakan di suatu momen yang membuat Mbak Hilwa itu merasa kurang percaya diri untuk melakukan presentasi dan takut untuk melakukan presentasi? Untuk momen yang membuat saya takut melakukan presentasi ya mungkin itu ada di diri saya sendiri. Ketakutannya itu ada di diri saya karena saya itu takut untuk memandang ke depan, misalnya memandang teman-teman, menjelaskan presentasi yang saya bawakan itu, untuk memandang ke depan itu kayak takut sendiri ya, takut grogi, takut cemas, takut kayak gemetar gitu. Coba Mbak Hilwa bayangkan terlebih dahulu pikiran Mbak Hilwa yang negatif itu diubah menjadi pemikiran yang positif. Seperti setelah Mbak Hilwa melakukan presentasi itu, teman-teman itu memberikan apresiasi terhadap presentasi Mbak Hilwa dan memuji Mbak Hilwa. Baik, saya akan berusaha berpikir seperti itu. Tapi gimana kalau misal saya tidak berhasil dan akhirnya saya tetap mengecewakan? Sebenarnya kecewa itu pasti ada, dan kita juga tidak bisa mengondisikan perasaan orang lain. Terus juga
yang harus Mbak Hilwa ingat bahwa Mbak Hilwa itu harus fokus terhadap potensi Mbak Hilwa, dan Mbak Hilwa mencari kesenangan Mbak Hilwa sendiri, dan jangan pernah memikirkan omongan orang lain. Baik Bu. Yes, Pak, di sini masih ada beberapa menit, apakah masih ada masalah? Mungkin selebihnya kita bisa melakukan pertemuan di kemudian hari saja. Oke, kalau begitu kita jadwalkan ulang kembali sesi konseling yang akan datang nanti. Kalau begitu saya tutup terlebih dahulu sesi konseling ini. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu ya Bu. Terima kasih ya. Dan saya Ambar. Assalamualaikum. Salam.